Halo Bapak Ibu, baik lagi di channel saya ya, Jen UID yang membahas tentang analisa saham yang ada di Indonesia. Eh, dan juga saya punya grup Telegram namanya Pemahaman Saham. Jika teman-teman mau join silahkan klik link yang ada di deskripsi grup. Itu setiap sore saya pasti akan memberikan menu buy close ya. Beli sore, jualnya pagi. Dan pastinya disclaimer on ya teman-teman. Ya tidak ada analisa yang 100% pasti cuan, tidak ada. Jadi harus ada area stop loss dan area target TP-nya. Itu pasti harus ada. Ya. Dan pemahaman saham tidak pernah menerima titipan dana apapun. Jadi kalau teman-teman yang ada join grup pemahaman saham tapi grupnya ditutup lalu ditawarkan investasi titip dana, itu 100% penipuan. Jangan percaya ya, karena grup saya tidak pernah menerima titipan dana apapun. Oke, saya akan membahas untuk indeks kita hari ini, IHSG kita. Yang sempat saya analisa kemarin, saya mengatakan bahwa IHSG kita berpotensi untuk kembali naik, tapi hari ini bukan naik lagi, dia loncat ke atas ya. Ada gap di sini. Apakah berbahaya? Sebenarnya gap itu ya tandanya market itu lagi positif untuk IHSG kita kembali rally ke atas. Bisa dibaca seperti itu. Jadi bisa saja ini akan ditutup. Gap-gap seperti ini akan ditutup, tapi bisa saja agak lama ditutup kalau IHSG kita kembali rally ke atas. Ya, jadi untuk Jumatnya apakah IHSG kita masih berpotensi naik? Menurut saya masih ada potensi untuk ke area 6160-an ya. Itu area 6160 sampai 6170 berpotensi untuk ke sana ya. IHSG kita berpotensi untuk ke sana. Ya, dia hari ini pas break di atas resisten. Dia pas break ada di 6137 yang sudah beberapa bulan tidak bisa ditembus. Hari ini pas breaknya di 6137-an. Ya, menurut saya cukup menarik untuk IHSG kita ke depan. Ya, ada berpotensi untuk kembali rally, ada berpotensi ke sana, tapi apakah bisa, kita belum tahu pasti ya. Karena marketnya sekarang menurut saya sudah mulai positif, sudah mulai oke ya. Kita kawal saja, semoga bisa ke tahap-tahap berikutnya, paling tidak ke 6170-an ya. Kalau bisa tembus lagi bisa ke 6190-an sampai ke 6200-an. Semoga seperti itu ya untuk IHSG kita. Oke, saya akan membahas menu back close saya yang kemarin. Saya memberikan satu menu back close di grup pemahaman saham. Di grup pemahaman saham yaitu Adi. Ya, beli sore, jual pagi. Belinya kemarin, jualnya hari ini, pagi ini. Kita lihat apakah cuan. Ya, harusnya cuan ya. Ya, cuan. Adinya cuan, naiknya berapa persen? Dia pembelian kita di berapa ini? 755 ya. Naiknya 5%-an lebih. Ya, sudah pasti cuan. Ya, target saya cuma 1-3%. Udah pasti cuan. Jadi, Adi kita cuan hari ini. Oke, untuk menu buy close saya yang hari ini yaitu MTPS. Kita lihat MTPS untuk buy close hari ini dijual besok ya. Besok Jumat, hati-hati, biasanya hari TPS sedunia. Menurut saya MTPS oke ya. Kalau ditanya resisten sekarang ada di 160, 163. Itu resisten, apakah bisa ke sana? Belum tentu. Jadi target kita ya 1-3% saja. Kalau dia tidak bisa naik ke 160 ya jual saja secukupnya. Ya 1% atau 2% silahkan dijual ya. Silahkan dijual di 158, 159. Silahkan dijual di harga itu. Ya, saya tidak mengajarkan untuk greedy ya. Tapi apakah semoga dia bisa tembus ya, semoga. Tapi apakah bisa tembus kita tidak tahu market besok seperti apa. Yang penting cuan secukupnya ya.
tidak usah greedy. Jadi resisten ada di 160, 163. Jual saja di bawah itu ya, 158, 159, silahkan dijual di harga itu. Batas aman MTPS. Menurut saya kalau memang mau stop loss ketat, stop loss saja jika sudah di bawah 148 ya. Ataupun 150, tapi batas amannya di 148. MTPS batas aman di 148, selama masih dijaga di atas itu masih oke. Tapi kalau sudah di bawah itu, kalau mau stop loss silahkan. Tapi polanya sekarang cenderung mulai uptrend untuk MTPS ya. Cenderung mulai uptrend ya. Jadi batas aman di 148. Selama dijaga di atas itu oke. Tapi kalau sudah di bawah mau stop loss silahkan ya. Tapi menurut saya MTPS selama dijaga di 145 juga oke kok. Cuma ya kalau terlalu dalam minusnya ya lebih baik diminimalisir ya. Jadi plannya masing-masing mau stop loss ketat ataupun nanti beli lagi di bawah itu silakan. Tapi pola MTPS untuk sekarang sudah oke. Ya, sudah oke, tapi ini cenderung banyak copetnya dan agak gorengan ya. Dan ini sahamnya agak gorengan. Ya, jadi mainnya cepat saja. Kalau menurut saya main cepat saja lah. Kalau memang mau kawal ya pakai trailing stop untuk MTPS. Oke, saya lanjut ke jadi saya analisa sekitar 26 saham yang di request oleh teman-teman, yaitu pertama Antam. Untuk Antam ya masih oke lah selama dijaga di atas 2550 ya, masih oke lah untuk Antam. Resisten sekarang ada di 2600, 2590 sampai 2600 untuk resisten sekarang masih oke. Lanjut ke BPT. Oke ya. Sudah mulai oke. Resisten pertama ada di 90 sampai 91. Ya, 90 sampai 91 itu resisten pertama. Kalau bisa tembus kemungkinan akan ke 94 sampai 95. Ya, batas aman dia sekarang ada di 87 untuk BPT. Lanjut ke SMGR. SMGR masih oke lah, selama dijaga di atas 8790 masih oke. Resisten ada di bentar. 8950 sampai 9000 ya untuk SMGR masih oke. Selama dijaga di atas 8790 ya. Semoga, tapi harus paling tidak lebih aman itu tembus dulu resistennya di resisten kuat ya di 9000 bentar 9055 itu resisten kuat dari SMGR ya. Lanjut ke HKMU. Ya, HKMU banyak copetnya sih ya. Tapi closingnya sekarang ada di 68. Batas aman sekarang ada di 66. Itu batas aman HKMU. Resisten ada di 70 sampai 72. Lanjut ke Sen. Sen masih oke lah. Masih oke. Kalau kemarin kita jadi menu buy close ya untuk Sen di grup rekomendasi. Resisten ada di 280, 284.
masih oke lah selama dijaga di atas 270. Lanjut ke BBRI. BBRI oke lah ya. Sudah mulai oke, polanya sudah kebentuk. Kalau tanya resisten sekarang ada di 3920 sampai 3950. Batas aman dia ada di 3850. Lanjut BBHI. Sideways ya, masih sideways di 2480 sampai 2880 ya. Itu resisten, itu support kuat sama resisten kuat dari BBHI. Masih sideways polanya. Lanjut ke truk. Ini saham gorengan ya. Kalau dibilang bagus ya bagus. Potensi ke 108, 112. Batas aman di 100. Ya. Lanjut ke T1. Sudah mulai oke. P1 sudah mulai oke. Punya resisten cukup kuat ada di 446 sampai 450. Itu salah satu resisten kuat dari P1. Kalau tanya support sekarang ada di 436. Oke, lanjut ke JAS. JAS oke, punya resisten ada di 145. Support sekarang ada di 137 sampai 135. Itu support dari JAS. Lanjut Bu NPR. Polanya sideways ya. Support kuat ada di 5000. Resisten ada di 5100 sampai 5125. Untuk UNVR posisinya sideways. Lanjut MLPL. Sama sideways juga, cenderung sideways ke bawah sekarang. Ya. Kalau tanya support kuat ada di 630. Itu salah satu support kuat 6 MLPL. Ya, semoga tidak jebol. Kalau jebol dia fix bisa downtrend. Resisten ada di 680 sampai 650. Lanjut keras. Ya, kemarin sempat naik tinggi, hampir arah ya, sampai arah kalau nggak salah. Sekarang koreksi turun ya, batas aman keras. Semoga dia membuat base, paling tidak di base-nya di 520 jangan sampai jebol. Ya, kalau dia masih di atas 520 masih oke. Berarti dia masih ada potensi untuk up naik ke atas. Tapi kalau jebol 520 kemungkinan berpotensi ke 515 sampai ke 500. Lanjut ke kalau tanya resisten. Resisten ada di sekarang 550 sampai 560. Lanjut ke zinc. Ya, gimana ya? Ini sudah sideways di bawah. Sudah sideways di bawah. Oke, kurang menarik kalau tanya support kuat dari 135, resist kuat ada di 140. Mungkin masih bermain di area itu. Lanjut ESA. ESA masih uptrend lah ya. Masih uptrend, masih oke selama dijaga di atas 350 masih oke untuk ESA. Resisten ada di 4
400 sampai 408. Lanjut GJTL. Oke, ya oke. Sudah mulai uptrend, sudah oke. Resisten pertama ada di 825. Kalau tembus bisa ke 840. Batas aman selama dijaga di atas 800 oke. Untuk GJTL. Lanjut yellow. Gorengan ya, teman-teman. Menurut saya hati-hati sih. Menurut saya jangan terlalu dipaksa dikejar. Saya nggak ngeri kalau tanya boleh masuk nggak. Ini saya sudah takut. Kalau saya nggak akan masuk sih. Takut diguyur saya kalau saham-saham udah terlalu tinggi seperti ini. Tanya resistennya di 210 ya resistennya. Batas aman di 180. Tapi kalau tanya boleh masuk, saya tidak akan masuk. Untuk ya, walaupun dia mau arah berapa kali, kayaknya saya nggak akan kejar. Karena sudah kurang menarik kalau buat saya ya. Lebih baik saya cari yang masih di bawah-bawah. Lanjut ke bos. Bos oke lah. Sudah mulai-mulai oke. Kalau tanya resisten kecil ya. Ada di 81. Kalau bisa tembus potensinya ke 84. Batas aman selama dijaga di 76 oke. Lanjut ke IPTV. Sideways di bawah. Support 254. Resist 262 264. MASB. W-nya nggak ada ya, maaf ya. Saya nggak ada W-nya ini. Di chat nggak ada ya. Sideways, udah gitu aja. MASB sideways. Lanjut ke MYOR. Karena dia mintanya warannya, saya di sini nggak bisa ngecek warannya. MYOR mencoba mantul deh supportnya di 2280. Kalau bertahan mungkin bisa berpotensi ke paling tidak pertama harus ke 2310 sampai 2320 ya. Lebih bagus kalau bisa break lagi di 2320 untuk MYOR. Lanjut ke JRX. Masih oke lah ya. Ini masih oke, polanya sudah mulai kebentuk. Resisten sekarang ada di sekarang di close 585 ya. Resisten ada di 595 sampai 600. Itu salah satu resisten kuat di 600. Selama masih di atas 560 masih aman untuk JRX. Lanjut BRMS. Sideways di bawah. Support kuat ada di 95, resist ada di 100. BGTG. Ya wajar lah diguyur karena sudah naik tinggi. Ya wajar diguyur. Batas aman di 178. Selama masih dijaga di situ masih oke. Kalau turun bisa ke 170. Untuk sekarang resist ada di 188 sampai 194. Lanjut WSKT. Masih oke, paling tidak kalau dia masih buat base di atas 960 masih oke untuk WSKT. Kalau jebol mungkin berpotensi ke 930-an. Tapi masih oke ya. Masih oke karena dia sudah mulai uptrend. Resist ada di 1000. Lanjut ke Jaya. Jaya mencoba rebound ya. Tapi belum konfirmasi uptrend.
support kuat di 105, resist sekarang ada di 112 sampai 114. Ya akan lebih menarik kalau bisa break di 114. Lanjut ke BEVIX. Yang terakhir ya, ini yang terakhir BEVIX. BEVIX masih oke. Masih oke sebenarnya, masih coba bertahan ya. Selama dijaga di atas 160 deh ya, 160, 159 masih oke, tapi kalau jebol kemungkinan akan ke 115. Resisten sekarang ada di 164 sampai 167 untuk BEVIX. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Selamat beraktivitas, semoga selalu cuan. Terima kasih, salam cuan.